Silakan bisa duduk di sini sebelah sini ya. Oke, jadi benar ya ini dengan Mbak Nana yang mengajak saya tadi malam? Iya kak. Oke, jadi Mbak Nana itu sekarang sedang menempuh pendidikan apa ya? Saya kelas 11 SMA kak. Kelas 11 SMA. Di mana? Di ini Mandua Kota Malang. Oh, deket ya. Dari jurusan apa Mbak Nana? IPA. IPA. Wah, jadi Mbak Nana ini bisa tahu konseling saya itu dari mana sih? Iya kak, saya kan suka main IG dan kebetulan kemarin malam itu lewat di beranda saya IG-nya kakak, jadi saya coba deh hubungi kakak gitu. Walah, jadi tahunya dari IG. Aktif IG ya Mbaknya? Iya kak, setiap hari buka. Mbak Nana kan kesini mau melakukan proses konseling. Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan? Kebetulan belum pernah kak, baru ini pertama kali. Oh, belum pernah ya. Jadi oke ya, jadi saya jelaskan dulu. Kalau misalnya di sini itu cerita Mbak Nana itu aman gitu, rahasianya bebas. Jadinya Mbak Nana itu bebas cerita apa aja yang Mbak Nana mau. Jadi Mbak Nana tuh bisa meluapkan semua emosinya, semua perasaannya tanpa takut akan disebar kemana-mana. Gitu ya Mbak Nana. Oke, makasih kak. Oke, jadi untuk proses konseling pada hari ini tuh saya menggunakan durasi 20 menit. Apakah Mbak Nana bersedia? Iya kak. Bersedia. Berarti setelah ini gak ada kegiatan apa-apa ya? Enggak kak, udah pulang kok ini. Oh, udah pulang. Oke, jadi gimana nih? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Kalau sudah nyaman bisa kita mulai ya. Oke, jadi gimana nih kabarnya Mbak Nana akhir-akhir ini? Kalau hari-hari biasa sih baik-baik aja ya kak, cuman kalau pas malam itu kak baru kerasa. Jadi kabarnya Mbak Nana baik-baik aja kalau misalnya pagi gitu ya. Kalau malam baru nih muncul overthinking gitu-gitu. Iya. Oke, benar ya gitu. Oke, bisa diceritakan hal yang paling membuat Mbak Nana ini insecure? Setiap kali saya lihat cewek cantik gitu kak, setiap kali saya lihat kelas saya, setiap kali saya lihat ada kakak-kakak kelas yang cantik gitu kak, dan setiap kali saya buka Instagram terus lihat postingannya orang-orang yang saya rasa cantik gitu kak. Oke, jadi Mbak Nana ini merasa insecure setiap kali melihat orang cantik gitu ya. Siapapun yang menurut Mbak Nana itu cantik, Mbak Nana insecure gitu ya. Oke, jadi apa sih perasaan yang muncul ketika Mbak Nana itu melihat orang cantik? Kayak gimana ya kak, kayak kadang kayak putus asa gitu kak, kayak oh aku kayaknya udah berusaha pakai skincare ini skincare itu, tapi kok teman-teman saya kok malah lebih cantik gitu. Padahal saya udah beli, menurut saya skincare-nya kayak udah mahal gitu kak, saya sampai habisin uang jajan saya, tapi kok kenapa kok di situ malah mereka tetap saya rasa lebih cantik dari saya gitu. Oke, saya paham sih Mbak Nana perasaannya ketika Mbak Nana ini sudah mencoba membeli barang-barang skincare yang mahal gitu ya untuk Mbak Nana itu terlihat cantik gitu ya. Tapi nyatanya Mbak Nana ini masih belum merasa cantik gitu. Oke, jadi Mbak Nana ini merasa cantik ketika Mbak Nana itu sedang apa sih? Waktu makeup kak, waktu kayak keluar gitu kan, kalau di sekolah nggak boleh makeup tuh. Iya. Nah pas main keluar gitu kan saya bisa makeupan tuh, itu saya merasa wah cantik gitu. Oke, jadi kan Mbak Nana ini ngerasa cantik itu ketika Mbak Nana make up gitu ya, dan itu bisanya dilakukan ketika di luar sekolah. Oke, jadi ketika Mbak Nana itu sudah make up nih, kan Mbak Nana sudah merasa cantik. Jadi Mbak Nana itu sudah, apakah masih tetap merasa insecure dengan orang lain? Iya kak, kalau waktu kan saya main kan teman-teman sama teman-teman saya tuh. Iya. Nah, waktu ketemu sama teman-teman saya, ternyata mereka kan juga makeup, Iya. yang di sekolah udah cantik, terus waktu keluar main mereka juga ikutan makeup, ya mereka ya lebih cantik lagi saya rasanya gitu. Jadi karena mereka itu juga make up, sama-sama make up gitu ya, jadi Mbak Nana ini merasakan wah mereka itu lebih cantik loh gitu. Iya. Oke ya, apakah Mbak Nana itu melihat kehidupan hanya dari kecantikan? Tapi gak tahu sih kalau, cuma saya ngerasanya kalau cantik itu bisa lebih dihargai, bisa lebih banyak temennya gitu kan, bisa lebih disukai banyak orang gitu. Oke, jadi Mbak Nana tuh ngerasanya kalau misalnya cantik itu bisa dihargai banyak orang gitu ya. Oke, sekarang ini Mbak Nana itu sedang merasa Mbak Nana itu cantik atau biasa aja atau bagaimana? Karena saya ngerasa
cantik, cuman begitu disandingkan sama teman-teman saya kalau lagi bareng-bareng sama teman saya, udah saya merasa biasa aja sih. Jadi kan tadi Mbak Nana itu sempat mention kalau misalnya cantik itu dihargai gitu ya Mbak Nana. Kalau misalnya cantik itu mudah diterima gitulah di lingkungannya. Jadi sekarang ini apakah Mbak Nana itu merasa dihargai dengan teman-teman Mbak Nana? Dihargai sih Kak, cuman ya itu masalahnya emang dari saya nyadar masalahnya emang dari dalam diri saya aja gitu. Oke, berarti Mbak Nana ini dihargai kan sama teman-temannya. Berarti Mbak Nana itu sekarang apakah sudah merasa lebih, oh ya ini kan saya dihargai, berarti saya emang cantik gitu? Enggak sih Kak, saya pengennya itu kayak beda Kak, kayak perlakuan sama teman saya rasa lebih cantik itu dengan saya tuh kayak saya lihatnya tuh lebih spesial dia gitu Kak. Oke, saya paham ya Mbak Nana. Mbak Nana ini melihat perlakuan teman-temannya kepada teman yang menurut Mbak Nana lebih cantik itu beda. Ya. Oke, jadi apakah Mbak Nana ingin diperlakukan beda itu? Ya Kak, mau. Kenapa Mbak Nana ingin diperlakukan beda oleh orang lain? Kan gak tahu ya Kak, kayak saya tuh kayak merasa puas gitu Kak, kayak senang, kayak orang-orang tuh kayak notice saya, kayak wah kayak saya ngerasa dihargai, saya ngerasa kayak dianggap ada gitu loh Kak. Oke, jadi Mbak Nana sebenarnya tuh pingin dihargai dan dianggap ada gitu. Tapi apakah Mbak Nana selama ini belum mendapatkan itu? Mendapatkan sih Kak, cuma waktu ada teman saya yang cantik itu saya ngerasanya ya itu lebih di notice dia daripada saya gitu. Oke, jadi Mbak Nana itu pingin jadi seseorang yang paling diperhatikan lebih oleh temannya. Bukan paling sih Kak, saya pengennya tuh kayak setara kayak kalau teman saya yang cantik diperlakukan spesial, saya juga pengen gitu kan diperlakukan spesial juga, jadi sama rata gitu loh Kak. Tapi mesti teman-teman saya tuh saya lihatnya lebih spesialkan teman saya ini gitu Kak. Jadi saya ingin bertanya ya, sebenarnya untuk apa sih Mbak Nana ini ingin merasa cantik gitu, ingin merasa lebih cantik dari teman-teman Mbak Nana? Saya bukan ingin merasa lebih cantik sih Kak, saya pengennya kayak sama-sama cantik, misal kayak dia putih, kayak dia putih susu gitu ya, saya juga pengen seputih dia atau kayak sewangi dia gitu Kak, kayak cantik gitu kan. Akhirnya di situ orang-orang itu kayak bener-bener menghargai itu Kak, kayak bener-bener kelihatan Kak perbedaan di kelas tuh. Bener-bener kelihatan cara perlakuannya mereka, bahkan cara ngomongnya mereka ke saya, ke teman saya yang saya rasa cantik itu lebih halus, lebih peduli kok, bener-bener dihargai itu Kak. Oke, jadi sebenarnya ini Mbak Nana itu ingin merasa cantik itu karena Mbak Nana itu ingin dihargai gitu. Karena Mbak Nana itu merasa perlakuan mereka itu beda gitu ya, dengan yang cantik gitu sama yang ya udah gitu. Tapi ya Mbak Nana, apakah menurut Mbak Nana itu bisa dijadikan tolak ukur? Jadi apakah mereka itu begitu hanya karena kecantikan? Saya melihatnya dari sudut pandang saya gitu sih Kak, soalnya kayak apalagi yang mau dilihat dari dia gitu loh kan, kayak tiba-tiba perlakuannya beda gara-gara apa lagi selain dia cantik gitu kan. Oke, jadi sebenarnya Mbak Nana ini inginnya lebih dihargai dan diakui begitu ya Mbak Nana, bukan ingin cantiknya sebenarnya, tapi emang ingin divalidasi aja perasaannya, ingin dihargai. Oh iya Kak, oh iya ya baru sadar. Oke, jadi gitu ya Mbak Nana. Sebenarnya ketika Mbak Nana itu merasa rendah diri itu manusiawi. Kan emang kita itu manusia itu gak ada yang sempurna ya Mbak Nana. Jadi ya manusiawi gitu ketika kita itu merasa rendah diri, merasa kita itu kurang dari orang lain. Tapi tidak baik gitu jika kita itu mencoba menjadi orang lain demi hal yang seperti itu. Tapi saya tetap merasa kurang sih Kak. Gimana ya? Oke, jadi Mbak Nana ini tetap merasa kurang gitu ya. Ya wajar Mbak Nana, emang perasaan kurang itu manusiawi. Tapi yang kata saya tadi itu Mbak Nana itu tidak perlu gitu loh untuk menjadi orang lain. Mbak Nana tuh bisa kok menjadi diri sendiri, untuk diakui orang lain itu Mbak Nana bisa. Terus caranya gimana ya Kak? Oke, gini, jadi Mbak Nana itu
selama ini kan memandang orang itu dihargai karena cuman karena kecantikan kan, betul begitu? Iya. Oke, jadi apakah Mbak Nana itu tidak pernah melihat hal-hal yang lain seperti ketulusan hati atau kebaikan gitu? Iya sih Kak, dia selain cantik dia juga baik sih Kak. Dia juga baik gitu. Jadi dari sini kan kita itu bisa dihargai oleh orang lain bukan karena hanya kecantikan Mbak Nana, tapi ketika kita itu melakukan kebaikan gitu, ketika kita itu juga tulus gitu, tulus kepada orang lain, itu kita itu juga bisa dihargai gitu. Tapi kalau cantik kan double Kak, jadinya dihargainya kan cantik, baik hati. Kalau saya cuma baik hati doang, tetap gak ada poin plusnya Kak. Ya emang double Mbak Nana, emang double. Kalau misalnya cantik itu emang double ya. Tapi ketika Mbak Nana itu berhubungan sama orang, kan nggak mungkin yang dilihat itu hanya cantiknya saja. Kan pasti gini deh Mbak Nana, ketika berhubungan sama orang gitu ya, ketika Mbak Nana punya pacar, kan Mbak Nana selama ini ngelihat penampilannya. Bagaimana kalau misalnya pacar Mbak Nana itu ganteng doang gitu, tapi gak perhatian, dia tuh juga gak peduli sama Mbak Nana sering ditinggal-tinggal, tapi dia tuh ganteng banget seperti yang Mbak Nana bilang itu. Jadi perasaan Mbak Nana bakal bagaimana? Sedih sih Kak. Jadi Mbak Nana tahu kalau misalnya penampilan itu bukan segalanya. Ini Kak, soalnya saya kan dulu waktu kelas 10 kan pernah punya pacar ya Kak ya. Nah, ternyata dia itu selingkuh sama cewek yang saya rasa emang dari awal udah emang lebih cantik dari saya. Awalnya tuh ngakunya cuma temen Kak. Terus kan dia kan saya ngerasanya dia lebih cantik daripada saya. Jadi saya di situ kayak agak posesif gitu lah Kak ke cowok saya ini, kayak pokoknya jangan deket lah sama temanmu itu gitu. Saya ngerasa lebih cantik gitu. Saya malah udah buka-bukaan, udah cerita sama dia kayak aku nggak suka kamu deket sama temanmu itu, saya merasa dia lebih cantik daripada aku. Terus si mantan aku ini ngomong kan Kak, kalau enggak lebih cantik kamu, kayak udah divalidasi gitu kan kayak. Nah, saya tuh udah seneng Kak, dia udah bilang kalau saya lebih cantik daripada temennya itu. Ternyata dia selingkuh Kak, beneran sama temen saya itu. Jadi dari situ saya kayak ngerasa oh ternyata bener yang kalau saya nganggep cewek itu cantik berarti emang bener dia tuh emang cantik gitu. Oke, jadi Mbak Nana itu awal mulanya insecure itu selain dari Mbak Nana itu lihat sosmed, tapi juga dari cowoknya Mbak Nana itu selingkuh dengan teman Mbak Nana gitu. Oke, jadi Mbak Nana itu merasa cowoknya selingkuh karena cewek ini lebih cantik gitu. Iya. Tapi apakah cowok Mbak Nana ini apakah nakal, emang seperti itu suka mainan cewek, atau baru kali itu selingkuh? Setahu saya baru ini Kak, malah saya pacar pertamanya Kak. Oh, jadi Mbak Nana pacar pertamanya. Iya. Lalu cowok itu langsung selingkuh. Iya. Itu Mbak Nana tahu cowok Mbak Nana selingkuh itu dari siapa? Apakah benar selingkuh atau hanya Mbak Nana dengar-dengar? Awalnya tuh cuman kayak saya lihat kayak deketnya kok kayak sering chatan gitu Kak. Nah, awalnya bilangnya tuh kayak cuma sekedar teman kelas gitu Kak. Nah, kok ternyata waktu itu story saya tuh di hide dari Instagramnya Kak. Kan saya aktif ya, megang Instagram itu kan saya aktif. Nah, terus kok teman saya bilang ini buat story loh, ngasih ini nge-replay storynya si ini, katanya habis ngasih jaket gitu. Terus loh kok di saya nggak ada Kak, padahal kan saya sering banget buka IG gitu, kok nggak ada. Ternyata saya di hide gitu Kak, ternyata dia ngasih jaket gitu Kak. Oke, jadi dia ngasih jaket dan meng-hide Mbak Nana ya. Oke, jadi apakah teman ini sudah berhubungan lama dengan pacar Mbak Nana? Maksudnya kenal lama sebelum kenal Mbak Nana? Enggak sih Kak, baru pas semester 2 kelas 10 ini sih Kak. Baru semester 2 waktu kelas 10 ya. Jadi ya masih baru gitu ya. Iya. Terus setelah selingkuh tuh apakah Mbak Nana pernah nanya kenapa sih dia selingkuh? Dia bahkan nggak ngakuin Kak. Dia kayak awalnya tuh kayak ngomong
apa ya, dia bilangnya kayak ini cuman perpisahan kelas. Biasanya kalau kan kelas 10 terus pas naik kelas 11 kan ganti lagi tuh kak, isi kelasnya kan ganti lagi, terus dia itu ngakunya itu buat perpisahan aja gitu. Terus tapi kok aneh gitu kak, jadi kan saya kan capek, ya udah saya bilang aja udah putus aja, aku udah capek, saya menurut saya udah keterlaluan sih ngasih jaket gitu. Oke, setelah Mbak Nana bilang putus, apa yang dilakukan oleh cowok Mbak Nana ini? Udah dia nerima, terus dia ternyata nggak lama dia ini kak udah mau posting story sama cewek itu. Jadi langsung nerima gitu aja Mbak Nana? Ya awalnya kayak yang marah-marah, kayak bilang saya yang posesif, saya yang ini, saya yang ngeri, pokoknya cewek gak jelas gitu. Kok salahnya di saya gitu kak bilangnya. Berarti Mbak Nana ini masih belum tahu gitu ya alasan kenapa cowok ini lebih memilih si teman Mbak Nana ini daripada Mbak Nana. Saya kiranya ya karena cantik itu tadi kak, saya ngakuin kalau cewek itu emang cantik. Oke, jadi Mbak Nana itu punya mindset kalau misalnya dia itu seperti itu emang karena cantik gitu. Tapi ya Mbak Nana ya, kan kita itu bisa melihat orang dari banyak sudut pandang gitu ya Mbak Nana. Kita itu gak bisa lihat sudut pandang dari si cewek aja, maksudnya si cewek lebih cantik gitu, itu gak bisa Mbak Nana. Tapi bisa saja mungkin ya itu emang cowoknya Mbak Nana nih yang suka main gitu, emang cowoknya Mbak Nana yang nakal terus gampang kegoda. Bukan masalahnya tuh bukan cuma karena cewek itu cantik gitu, tapi kan kita tuh gak pernah tahu masalahnya di mana gitu kan. Sebenarnya Mbak Nana itu gak tahu kan masalahnya di mana. Itu menurut dari opini saya sih kak, dari pandangan saya, kalau karena cewek itu cantik artinya ya mantan saya tuh suka gitu kan. Jadi dari situ saya insecure, kayak saya akhirnya kayak berusaha gimana caranya biar saya tuh bisa jadi yang setidaknya menurut saya udah cukup kayak paling cantik gitu kak. Tapi kan belum sampai sekarang belum tersampaikan gitu kak, selalu ada yang lebih cantik daripada saya gitu kak. Jadi insecure saya nggak selesai gitu. Oke, jadi saya paham banget gitu ya perasaan Mbak Nana ketika Mbak Nana itu melihat orang yang lebih cantik dan Mbak Nana itu gak pernah merasa cantik, itu pastinya sedih ya Mbak Nana ya, sedih gitu. Terus Mbak Nana itu juga tadi itu kan sempat bilang kalau misalnya Mbak Nana itu ingin terlihat cantik agar Mbak Nana itu bisa dihargai orang lain kan. Oke, jadi saya punya pertanyaan nih Mbak Nana, kalau misalnya Mbak Nana itu sudah dihargai oleh teman-teman Mbak Nana, ketika mereka itu sudah memperlakukan Mbak Nana itu sama dengan semua orang, apakah Mbak Nana perlu merasa cantik lagi? Enggak. Jadi itu masalahnya emang benar ingin dihargai ya Mbak Nana. Bayangkan ya Mbak Nana ya, jika Mbak Nana ini sudah dihargai gitu oleh orang-orang di sekitar Mbak Nana itu sudah diakui dan diperlakukan beda, apakah Mbak Nana itu sekarang akan melakukan hal yang beda? Iya kak, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak membanding-bandingkan diri saya dengan teman saya yang lain di situ. Saya akan berusaha untuk berteman dengan tulus di situ, berusaha baik kepada orang lain di situ kan. Nanti siapa tahu mereka juga dengan saya berbuat baik dan saya menghargai mereka juga ada timbal baiknya gitu ke saya. Oke, jadi langkah yang Mbak lakukan itu sudah sangat baik gitu ya. Jadi kan Mbak itu sadar, apakah sekarang Mbak itu sudah sadar nih kalau misalnya kecantikan itu bukan tolak ukur, kayak bukan segalanya gitu. Ini kak harus baik gitu ya kak. Oke, ya betul sekali Mbak Nana. Jadi yang Mbak katakan tadi itu sudah mau berhenti membandingkan diri, terus juga mau berteman dengan tulus agar mendapat feedback yang sama gitu ya Mbak Nana ya. Nah itu bagus sekali Mbak Nana. Berarti Mbak Nana itu sekarang itu sudah sadar gitu. Mbak Nana itu sudah mengerti dan sudah tahu langkah apa yang akan Mbak Nana lakukan selanjutnya. Iya kak. Oke, jadi apakah selain ini nih ada masalah lagi yang mengganjal di hati Mbak Nana? Nggak ada sih kak. Nggak ada. Jadi apakah tujuan Mbak Nana datang ke sini sudah tercapai? Sudah kak. Sudah. Jadi apa nih yang Mbak Nana dapat dari konseling kita hari ini? Saya akan mencoba untuk berusaha tidak membandingkan diri dengan orang lain, terutama dalam hal kecantikan di situ, karena kecantikan itu
kata kakaknya tadi, kecantikan kan bukan hal yang utama di situ, ada faktor-faktor lain di situ yang bisa menjadikan orang itu dihargai di situ, dianggap ada di situ. Contohnya kayak berteman dengan tulus itu tadi, saya kan mencoba menerapkan itu tadi gitu kan. Oke, baik, bagus banget Mbak Nana ya. Mbak Nana ini sudah tahu nih langkah apa yang Mbak Nana lakukan selanjutnya. Jadi Mbak Nana itu sudah tidak kebingungan gitu ya, sudah tahu gitu ya arah hidup Mbak Nana ini selanjutnya. Oke, jadi kalau misalnya saya ingin melakukan penugasan, apakah Mbak Nana keberatan? Tidak kak. Setelah ini saya akan memberi Mbak Nana 3 penugasan untuk memudahkan yang langkah-langkah yang Mbak Nana sebutkan tadi untuk Mbak Nana lakukan supaya gak insecure. Apakah Mbak Nana keberatan? Tidak. Jadi saya akan melakukan 3 penugasan ya. Jadi yang pertama itu Mbak Nana mulai membatasi penggunaan sosmed gitu ya Mbak Nana. Jadi jangan yang terus-terusan menggunakan sosmed, jangan yang 24 jam menggunakan sosmed itu jangan. Apakah Mbak Nana tidak keberatan? Siap kak. Oke, siap. Jadi yang kedua itu Mbak Nana itu setiap pagi, setiap bangun tidur itu Mbak Nana itu sebutkan 3 kelebihan Mbak Nana yang bukan kecantikan, yang bukan fisik. Oh, iya kak. Oke, mau? Iya mau kak. Oke, jadi terus tugas selanjutnya ini ketika Mbak Nana itu sedang merasa insecure banget nih, merasa orang lain itu lebih cantik dari Mbak Nana lah, Mbak Nana itu bilang ke diri Mbak Nana sendiri, saya tuh gak sedang berlomba dengan siapapun kok, jadi ya udah gitu, gak apa-apa. Bagaimana? Iya kak. Ya, apakah Mbak Nana sanggup? Sanggup kak, insya Allah. Sanggup ya. Oke, jadi setelah melakukan penugasan itu, Mbak Nana tuh bisa kembali lagi di sini. Kita bisa melakukan proses konseling selanjutnya ya. Iya kak. Mbak Nana free-nya kapan? Sabtu Minggu kak. Sabtu Minggu. Oke, jadi bisa di hari Sabtu bagaimana? Iya kak. Oke, jadi di hari Sabtu itu Mbak Nana tuh bisa menceritakan ke saya ya. Setelah Mbak Nana itu melakukan itu apa nih? Bagaimana perasaan Mbak Nana? Gitu, apakah lebih tenang atau bagaimana ya? Iya. Oke, jadi baik karena Mbak Nana sudah mau gitu ya melakukan penugasan itu, terus Mbak Nana itu juga sudah mendapatkan tujuan Mbak Nana, juga sudah tahu langkah-langkah apa yang bakal Mbak Nana lakukan selanjutnya. Jadi konseling kita pada hari ini bisa dicukupkan ya Mbak Nana. Baik kak. Terima kasih kak.